Welcome back to Ngomel. Oke, kali ini mau ngomelin sedikit mengenai Amerika, di mana Donald Trump kembali terpilih sebagai presiden di Amerika, dan banyak sekali kontroversi yang mengikutinya. Ngomel. Ngobrol di mobil. Ia datang sebagai seorang pengusaha dengan janji-janji manis, menjanjikan perubahan yang besar, dengan rambutnya yang khas dan semangatnya yang membara. Ia membujuk jutaan orang untuk mengikutinya. Namun di balik layar, kebijakan-kebijakannya kontroversial mulai terungkap. Dinding dibangun, iklim diabaikan, dan perpecahan semakin mendalam. Ia seperti badai yang datang tiba-tiba. Ia mengguncang fondasi negara, lalu pergi meninggalkan jejak kerusakan. Ya, pria karismatik itu menjanjikan American First. Namun tindakannya justru membuat negaranya semakin terisolasi. Dengan ego yang besar dan kebijakan yang seringkali impulsif, ia mengguncang tatanan dunia. Ia seperti seorang anak kecil yang merajuk, menghancurkan apapun yang tidak sesuai dengan keinginannya. Ya, itu semua bukan Setiadi yang buat, tapi Gemini. Ya. Dan memang itu kenyataannya. Oke, kita mulai ya. Kontroversi apa sih yang dibuat sama Donald Trump di awal masa pemerintahannya, bahkan sebelum pemerintahannya dimulai? Pertama, dia men-tweet sebuah tweet di mana Kanada. Terusnya dia menunjukkan peta Kanada dan Amerika yang menjadi satu, semuanya di lambang bendera Amerika. Dan dengan itu dia pun menyatakan akan mengambil Kanada sebagai bagian dari Amerika, sebagai one of the states of America, untuk membentuk kekuatan ekonomi yang luar biasa. Para pemimpin dunia gimana sih? Gue nggak ngerti pola pikirnya, cara pikirnya. Jelas ada satu kepala negara, satu negara yang mendeklarasi untuk mengambil negara lain sebagai bagiannya. Bukankah itu yang dinamakan sebagai penjajahan? Memang dia tidak datang dengan tentara untuk membombardir, tidak. Tapi jelas sekali dia pun juga mengatakan dia akan mengerahkan semua kekuatan ekonominya untuk menghancurkan Kanada kalau perlu. Dan perang dagang dengan Kanada pun juga sudah dimulai, dengan ditetapkannya pajak berapa persen, 25% kalau nggak salah, untuk barang-barang masuk dan keluarnya. Come on, kepala negara dunia. Ngomongin kepala negara dunia, saya pun juga tadi malam baru mendengar bahwa negara-negara Eropa cukup ketar-ketir dengan Donald Trump kembali menjadi presiden ini. Dan mereka berusaha untuk berada di dekat Donald Trump. Lucu nggak? Ini udah kayak ada seorang anak kaya, super tajir dan super power, ya kan, punya kekuasaan, tapi dia segala sesuatunya harus kata dia. Temen-temennya walaupun nggak suka, ya udahlah, daripada gua dimusuhin sama yang lain juga, padahal yang berkuasa cuma si satu orang itu doang. Oke. Nggak kepikiran sih. Kontroversi berikutnya, mencabut Amerika dari perjanjian Paris. Wow, luar biasa. Apa itu perjanjian Paris? Perjanjian Paris adalah perjanjian yang dibuat oleh hampir seluruh penduduk dunia, atau hampir seluruh negara di dunia. Tujuannya adalah untuk mencegah kenaikan suhu bumi sebesar 1,5 derajat Celcius. Kenapa dia cabut? Jelas, Amerika akan mengekspansi usahanya ke Alaska.
mengebor di sana, mengambil minyak bumi sebesar-besarnya. Tujuannya apa? Jelaslah. Oke, di mana negara-negara lain, dan juga kemarin juga Amerika duluan kan yang bilang, hayo kita ke green energy. Keren ya. Oke, ngomongin ini lucu ya. Kenapa lucu? Dia tidak mau negara-negara lain itu tidak konsisten dalam mengambil keputusannya. Namun negaranya sendiri tidak konsisten dalam mengambil keputusan-keputusannya. Contohnya dalam hal green energy ini, mereka bisa memaksa untuk negara-negara di dunia untuk menurunkan karbon mereka. Namun untuk Amerika, siapa lu berani ngatur-ngatur gue? Dan ini seru dengan American First. American First. Kalau saya seorang presiden Indonesia dan saya menyatakan Indonesian First kepada rakyat saya bangga. Saya bangga punya presiden seperti itu. Kenapa? Artinya presiden ini mengajak seluruh rakyatnya untuk, hayo kita memikirkan apa yang terbaik untuk Indonesia. Indonesian First. Ya. Kita bahu-membahu, kita bareng-bareng untuk membuat Indonesia lebih baik. Indonesian First. Itu kalau ditujukan ke dalam negeri. Tapi kalau American First-nya ditujukan ke luar negeri, apa maksudnya? Kebayang nggak untuk teman-teman semua? Dia meneriakan American First kepada seluruh negara dunia. Sesuai dengan kata Gemini tadi. Yang nggak suka sama gue, kita babat.